udah siap nih kita sama-sama bagaimana memikirkan untuk mengembangkan perusahaan. Tapi gaji jangan harap dari Pemda. Kita cari sendiri. Kan di perusahaan itu semakin besar profit, cash flow bagus, bisa kita naikkan. Ya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ganda Samsudin. Beliau ini adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Tanah Gayo. Sebagaimana kita ketahui pada saat sekarang ini, khususnya di 2 tahun terakhir, daerah perlu sebuah terobosan baru untuk menunjang atau menopang kebutuhan daerah terhadap anggaran. Setelah kemudian Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini Bapak Prabowo Subianto, banyak mengeluarkan kebijakan yang memangkas anggaran transfer untuk daerah. Oleh sebab itu, salah satu solusi yang harus dilaksanakan adalah dengan membesarkan atau dengan membuat perusahaan daerah yang berbasis pada pengelolaan sumber daya alam yang ada di Aceh Tengah inilah khususnya. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita bakal banyak bercerita soal rencana, wacana, program-program atau usaha-usaha yang akan dilaksanakan oleh PD Pembangunan Tanah Gayo dalam rangka untuk menunjang atau memberikan pendapatan asli daerah untuk Kabupaten Aceh Tengah. Bang, terima kasih datang, sudah mau memenuhi undangan sama-sama lintasgayo.com. Ya. Jadi mungkin Bang, kita cerita dulu. Ya. Ini udah baru saja dilantik ya, bulan kemarin ya. Tanggal 14 Oktober kemarin. Tanggal 14. Setelah itu kami ada baca berita langsung raker kabarnya Bang. Iya. Langsung dapat kerja. Kita bentuk divisi-divisi tentu atas arahan Bapak Bupati. Namun sebelumnya mungkin ya sedikit tambahan ini, bahwa memang dari perbincangan kami dengan Pak Bupati ada satu gestur yang ditunjukkan bahwa beliau ini sebenarnya sangat berharap bahwa perusahaan daerah ini, yaitu PD Pembangunan Tanah Gayo, bisa menyumbangkan PAD untuk kedepannya. Maka atas dasar pemikiran itu, beliau sampaikan untuk dibentuk divisi-divisi sesuai kebutuhan saat ini gitu. Maka setelah kami dilantik, kami langsung menyusun nih divisi-divisi. Ada 7 divisi sekarang. Divisi hasil hutan getah pinus itu pasti harus terus kita tata itu persoalan pinus, karena sebelumnya kan berjalannya perusahaan ini itu masih di pinus saja. Kita tambah lagi, awalnya 5, akhirnya kemarin 6 karena sesuai dengan kebutuhan. Ada divisi perdagangan dan perindustrian, saya kira ini divisi yang sangat potensi untuk bagaimana nanti kita bergerak di bidang trading. Nah, dan kemudian di divisi pertanian dan perkebunan, ini juga dari sektor ini kita akan melakukan bisnis nanti mitra usaha dengan petani. Kemudian ada divisi jaringan dan digitalisasi. Ini juga memang saat ini kan diperlukan arah digital seiring arah pemerintahan itu ke e-government dan digitalisasi. Kemudian ada divisi energi dan pertambangan. Seiring yang disampaikan oleh Pak Gubernur Aceh bahwa tambang rakyat itu akan dilegal. Kemudian adanya sumber-sumber tambang di kita, ya tentu perusahaan daerah harus ikut andil di situ, harus ikut menata tambang-tambang itu ikut gitu. Apakah di tradingnya dan segala macam. Kemudian ada divisi developer dan event organizer. Kenapa developer ini kita ambil? Ini sebenarnya muncul gagasannya hasil kerjasama dengan Bank BTN.
Mereka kan ada proyek presiden kita 3 juta rumah. Nah, mereka menawarkan yang kita ambil sektor itu di developernya, ya event organizer. Tentu ini banyak hal nantinya, event-event daerah yang baik bidang wisata, dan ada komunikasi ringan dengan dinas pariwisata bahwa mereka menginginkan kita menjadi EO-nya di situ. Karena pemerintah ini dalam event itu kan nggak bisa bisnis. Nah, perusahaan boleh, maka kita di EO-nya itu. Itu kira-kira Dina. Sekilas. Jadi sudah ada 6 divisi Bang ya? 7 sekarang. 7 sekarang? Iya, 7. Tambah yang baru digital Ya, developer dan EO. EO. Oh, itu yang baru. Iya, iya. Itu Bang, jadi dia ini kan ada 7 divisi lah. Apa 7 subdivisi ini harus buat perusahaan lagi kan? Enggak. Langsung terus dengan Ya, itu sebuah di bawah naungan kita. Nanti ketika pilot projectnya jalan, ya tentu transaksi perusahaan langsung, nggak boleh divisi. Divisi itu di bawah kita. Jadi mereka menjalankan pilot projectnya. Katakan ke divisi perdagangan dan perindustrian hari ini kita menargetkan di tahap awal ya. Kita menjadi distributor minyak goreng, minyak makan, minyak kita ya, dan susu kemasan. Pasar kita MBG dulu. Kita akan lakukan kerjasama nanti. Nah, masalahnya hari ini Dinda kan, kenapa hal-hal kecil dulu kita ambil? Ya, untuk kira-kira cash flow perusahaan ini sehat gitu. Nah, yang kita kejar profit dulu. Nah, karena kan ini beban biayanya, yang kemarin perusahaan hanya 5 karyawan, sekarang menjadi 15 orang. Nah, ini tentu kan penggajian butuh biaya gitu. Maka itu dia. Dan semua divisi hari ini telah siap. Program kerja jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang sudah kita sepakati, dan dalam waktu dekat kita akan RUPS dengan Pak Bupati karena beliau adalah pemilik saham tunggal, dan kita akan paparkan RKA atau rencana bisnis lah di hadapan Pak Bupati dan Dewan Pengawas untuk disahkan menjadi rencana bisnis 5 tahun. Sudah sampai di titik itu Bang ya? Iya, perencanaannya. Terus Bang, kemarin kan kita udah sempat cari data tuh. Pada tahun 2024 kan PD pembangunan Tanogayu 289 juta Bang. Iya, itu wajib kita bayar Bang. Sudah ditangani oleh PLT PLT direktur kemarin Bang Patai, kan utang itu digaji gaji karyawan. Walaupun saya juga begitu dilantik setelah terima ada beban hutang pajak dari kita dari pajak buminya. Ternyata itu Dinda dari awal berdiri belum pernah dibayar. Yang untung saja kemarin Pak PLT Bang Pata itu menanggulangi 2014 ke 2024 kemarin. Kalau tidak kita diancam untuk dibekukan aset itu, maka otomatis berimbas ke pencabutan izin konsesi gitu. Nah, dalam waktu dekat saya akan ketemu dengan kepala pajak di Biron, karena ini kan urusan ke pusat. Saya akan coba nanti berbincang dengan beliau. Saya minta ke Dinas Keuangan yang ahli pajak untuk bercengkrama komunikasi. Artinya pajaknya itu apa, kemudian kalaupun ya itu bebannya, karena 332 juta. Ya, kita akan minta keringanan lah. Gitu. Nah, kami asumsinya selaku direktur hari ini ya, kita tidak usah mengkaji ke belakang, yang jelas kami akan berjanji itu kita selesaikan. Gitu deh. Jadi yang lewat biar lewat ya Bang. Ya, biarlah. Pokoknya jalan terus ya. Kan masalahnya kalau diungkit-ungkit nih ya, dulu begini, kita kan sekarang itu kita biarkan semua, coba kita sehatkan perusahaan dan kita buka sektor-sektor baru itu. Ya kita benahi perusahaan agar menjadi perusahaan yang berkompeten, kan berkompetisi dan bisa menyumbangkan PAD yang lebih baik untuk daerah. Itu saya sepakat Pak. Kemarin kan kita ikut pantau juga. Ketika dibentuk beberapa subdivisi, oh ini keren nih, kerennya. Sementara ini beberapa tahun kebelakang kan kita fokus kepada satu usaha. Itu Pendus. Itu pun jangankan menguasai,
atau memonopoli bersaing dengan PT JMI aja kita kan Iya. nggak Iya. tahu lah di bawah. Iya. Artinya sepakat memulai dari hal-hal kecil lah, peluang-peluang Iya. usaha Iya. yang dia meskipun kecil tapi cash flow-nya bagus. Betul. Betul, itu maksudnya. Kemudian sedikit mengenai Penus ini, Dinda. Ini mungkin progres kita dalam sekian minggu ini. Bahwa kami telah melaksanakan komunikasi dengan PT Nasco, ditemani oleh Kepala Divisi Bang Pata. Kan mereka sudah 13 tahun nih mengelola lahan kita. 4.740 hektar, bayangin. Nah, di kontrak itu ya mungkin itu lagi, sekali lagi, bahwa kita tidak mengkaji ke belakang nih. Nah, artinya kontrak itu memang tidak berkeadilan. Sama sekali tidak berkeadilan. Pertama, di situ tidak diterapkan berapa kewajiban produksi, tidak ada sebulan. Intinya kita dirugikanlah dengan kontrak itu. Maka hasil komunikasi kita, mereka mau adendum tuh, perubahan kontrak PT Nasco ini. Dan kemarin sudah dilakukan identifikasi ke lahan itu, dan draftnya sudah disepakati, dan yang menandatangani operasional manajernya si Wasu, dia mewakili direktur PT Nasco, sudah menandatangani surat kesepakatan bahwa kita sepakat antara PD Tanah Gayo dengan PT Nasco untuk mengadendum atau memperbaharui kontrak itu. Dan sudah dipetakan mereka lebih kurang ke depan mengelola hanya 400 hektar. Yang lain kita kelola. Yang lain kita, balik ke kita nih. Nah, baru nanti ya bagaimana polanya, saya sampaikan ke Kepala Divisi bahwa ketika masyarakat ada sudah lama mengelola, kita buat PKS saja dengan mereka. Nah, dengan Nasco, draft PKS sudah disepakati bahwa mereka ada batas minimum produksi. Jadi 400 hektar itu yang mereka kelola ke depan, mereka harus menghasilkan produksi getahnya itu katakan 20 ton, itu minimum. Jadi dari 20 ton itulah kita dapat uang nih, Dinda, dokumen yang kita jual. Selama itu ini tuh nggak ada batasannya, nggak ada. Mereka bebas gitu. Pokoknya mereka yang mengelola, hasilnya mau berapa nggak ada, ini nggak ada kewajiban bagi mereka. Jadi ini alhamdulillah sudah dalam mungkin minggu depan ini Direktur Nasco Pak As turun ke Takengon, kami tinggal tanda tangan secara draft. De facto-nya sudah sepakat dua belah pihak, diterahkan di PKS itu ya ABC sudah sepaham gitu. Dan yang lain selebihnya berarti ada 3.340 hektar itu akan kita kemana? Saya suruh identifikasi, katakan ada si A perorangan sudah mengelola katakan 50 hektar, kita kasih aja ke dia, bagian dari masyarakat kita, misalkan di Hilinge, nggak apa-apa, saya bilang kita buat PKS dari 50 hektar, dia sebulan berani berapa produksinya. Yang lain pun kalau mau silakan, saya bilang. Nah, JMI juga minta nanti kita evaluasi dulu. ya. Nah, mereka minta juga pengelolaan lahan itu, ya, tidak ada persoalan, nanti kita komunikasikan, disamakan persepsi dulu. Tapi kita prioritaskan masyarakat. Masyarakat lah, Dinda, masyarakat yang mau gitu. Yang mau. Hari ini udah dikasih tahu itu ke masyarakat yang mau. Bahkan ada masyarakat saya bilang yang tumpang sari, Dinda. Udah lama tumpang sari di lahan kita, mereka tanam A, B, C, nggak ada persoalan saya. Tapi hasilnya itu kita yang beli, tradingnya gitu. Jangan jual kemana-mana gitu, rugi daerah. Nah, lagi penataan sekarang nih, alhamdulillah. Prosesnya step by step. Step by step, insya Allah. Ya memang kalau bicara getah pinus ini kan, ya kita yang punya hutan, kita yang punya barang selama ini kan selain pajak kan belum ada belum ada pendapatan asli daerah yang berarti lah. Iya, Dinda. Karena pengelolaannya tadi kita terkekang oleh kontrak dengan Nasco itu nomor 5 tahun berapa ya, 2013 13 tahun. Sudah 13 tahun. Iya, kita terkekang itu sama dengan kayak kasus tambang ini, Abang LMR. bukan yang di daerah ini, di daerah Papua tuh yang Indonesia. Freeport sama itu kejadiannya. Jadi selama 13 tahun ini mereka tidak punya kewajiban, Dinda. 4.740 hektar yang mereka kelola,
Harusnya ada tercantum di kontrak itu bahwa mereka berkewajiban katakan 2 ton per bulan. Kalau 2 ton per bulan kali 2.000, kita kan jual apa nih? Jual dokumen. 2.000 rupiah per kilo. Kalau 1.000 ya berarti kita 2 miliar dong. Kalau 2.000 ton berarti kita 4 miliar per bulan. Per bulan. Saya kira saya berpikir nih, berarti sebenarnya banyak uang nih perusahaan kalau dikelola benar-benar gitu. Tapi itu yang nggak ada. Kontrak itu sepihak. Tapi itulah masa lalu lah. Dan alhamdulillah mereka juga mau untuk kita perbaharui atau adendum lah. Dan itu sudah siap, tinggal bertanda tangan. Dan memang kan BUMD asumsinya kan gitu bang. BUMD ini kan jadi lagak-lagaan lah. Iya. Ini ya, kami orang menang nih. Iya. Itu. Iya. Kami pikir kalau dimaksimalkan, ya apalagi Aceh Tengah banyak lah potensi sumber daya yang bisa digali. Betul. Dan bukan hanya pinus seperti itu. Betul. Itu satu sektor aja, Dinda. Banyak bisa kita ambil untuk lahan bisnis sebenarnya di daerah kita. Makanya kita buat satu lagi tuh bidang divisi pariwisata dan UMKM. Ya. Itu kita buat juga sekarang. Kenapa? Ya sektor seiring daerah kita mau berintegrasi ke daerah wisata, kita harus ikut di situ gitu. Nah, target kita ada di jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Meskipun konteksnya di jangka pendek ini itulah Dinda. Kita gimana dapat profit dulu nih, biar sehat cash flow-nya kan. Kalau misalkan cash flow-nya nggak bagus, gaji nggak ada, gimana kita mau kerja gitu. Nah itu pondasinya untuk nanti kita kerjakan jangka menengah, jangka panjang. Memang yang namanya BUMD kalau nggak ada penghasilan nggak ada gaji, weh. Iya. Karena gini catatan saya kemarin fakta integritasnya nggak bisa minta gaji ke daerah. Ini keren. Ya, dan kemudian saya berpikir kemarin juga dengan Dewas ada rapat kecil-kecilan, saya bilang Pak Dewas, Pak Asisten 2 ya, Pak Jauhari, kami nggak usah penyertaan modal, tapi setuju aja sumber modal kami gitu. Kami butuh persetujuan pemerintah daerah aja. Oh dari mana? Bisa aja dari investor, perbankan. Kalau misalkan, nah sekarang mungkin akumulasi modalnya ya Dinda ya, dari 7 divisi itu kita perlu hampir 4 miliar. Kalau dana daerah kami akan kerja. Dan saya paham kan 15 tahun anggota DPR, keuangan kita nih defisit nih kan gitu. Nah, saya sampaikan, mungkin nanti di RUPS ini saya sampaikan dengan Pak Bupati. Kami istilahnya prinsip kami dengan tim, karena mereka ini tim saya nih, orang-orang muda nih. Kecuali divisi Pinus, itu senior itu Bang Bata kan. Yang lain mudah-mudahan sengaja saya ambil nih. Ya intinya kami tidak membebankan daerah, sumber permodalan kami cari sumbernya. Tapi ada persetujuan Pak Bupati. Biar kami kerja gitu. Kalau personil keren bang, saya pantau ya, banyak dari kawan-kawan yang memang pegiat lah, pegiat dunia usaha semua bergabung. Yang keren malah kan peserta masuk semua, peserta ikut nimbrung lah. Artinya ada kesepahaman lah, ada kesepahaman terhadap pembangunan. Saya juga kemarin waktu sebelum saya dapat nomor abang tuh dari Bang Amistri. Jadi dia kemarin ada komunikasi, saya bilang, Bang, ayolah kita PD Pembangunan Tanah Gayo ke ruang podcast lah. Kita cerita banyak, kemudian karena banyak publik yang kemudian salah paham terhadap keberadaan BUMD. Iya, benar. Banyak yang kemudian juga meragukan dan lain sebagainya. Kita cerita, terus dia bilang, ya nggak usah Pak Dirul lah, saya aja katanya. Saya bilang lagi, kok abang ya nggak seru, harus balik terus biar kita cerita luas. Coba cerita tampang aja. Nanti lah bang, kalau ada pada terus kita bahas dengan Bang Ali Misri soal pertambangan. Balik bang ke cerita wacana usaha tadi. Yang menarik juga bang, di sektor pariwisata itu udah ada gambaran nggak mau gimana gitu? Ada. Saya katakan tadi jangka pendek kita kerjasama dengan yang sudah mengelola wisata hari ini. Sekali lagi biar profitnya masuk nih Dinda kan gitu. Jadi secara miram kita udah survei melalui kepala divisi bahwa mereka butuh tambahan perahunya. Nah kita PKS dulu sama mereka lah kerjasama. Kira-kira kalau kita beli nih berapa unit gitu kita masukkan ke mereka, ya profitnya paling nggak 1 hari dapat sekian gitu. Itu bisa
menutupi operasional kita hari ini. Nah, target kita sebenarnya ya kita harus punya tempat wisata, katakan seperti Betul Kubu tuh. Betul Kubu ini yang mungkin nanti kalau kita udah punya profit, kita udah mampu, kita minta ke Bupati, itu kembalikan ke asalnya lah. Dengan tidak banyak kita revitalisasi, tapi tidak kita ganggu keasliannya. Rencananya kita mau bangun kafe dan penginapan di situ, yang eksklusif gitu. Yang dikelola PD. Ini yang dikelola PD, tamu-tamu daerah gitu. Padahal dulu pun memang itu fungsinya kan. Itu fungsinya. Itu rencana kita jangka panjang itu kita ambil gitu. Nah, kemudian tidak menyaingi masyarakat yang mengelola wisata hari ini. Kita juga berencana karena ada tanah daerah di pinggiran aliran Sungai Pesangan, ya pasalnya kita buat juga di situ. Kami buat sendiri. Dan terhadap UMKM kita berencana itu dalam waktu dekat juga kepala divisi sudah sepakat juga, dan kita sudah masukkan itu ke program kerja. Kita akan identifikasi nih UMKM pindah. Ada penggiat-penggiat UMKM yang hasilnya kita bergerak di marketingnya. Oh, tadi advertising. Iya gitu. Jadi kita pokoknya pasarkan kemana gitu. Nah, itu sudah mulai kita identifikasi. Bahkan salah satu sudah ketemu di kantor. Itu sudah ditindaklanjuti oleh kepala divisi. Sudah mulai komunikasi. Ya, bagaimana UMKM kan banyak sebenarnya nih. Banyak hasil-hasil home industri, kerajinan-kerajinan kan. Ya. Mereka nggak tahu pasar gitu. Perusahaan bergerak di situ gitu. Hanya mungkin di kesepakatannya ada produk apa nih mereknya. Mau katakan mereknya kita minta hanya buy pembangunan PD Tanah Gaib. Karena diproduksi oleh. Iya, buy aja, kita buy aja. Merek kita nggak kita ganggu gitu. Ya. Itu dia. Saya pernah riset kecil-kecilan Bang, soal pariwisata. Iya. Pernah riset kecil-kecilan untuk perluan tulisan waktu itu. Itu tahun 2024 lagi. Nah, itu PAD pariwisata kalau saya tidak salah cuma 13 juta. Ya. Yang didapat daerah, yang didapat daerah dari kegiatan pariwisataan. Iya. Hanya 13 juta. Itu kan sempat jadi pembahasan yang betul. Seiring daerah wisata ya. Jadi kampanye pariwisata selama 10 tahun terakhir ini hasilnya 13 juta per tahun, Pak. Iya. Ini kan aneh. Gitu. Jadi saya coba dalamin lagi, ternyata banyak hal-hal yang tidak dipayungi oleh regulasi lah. Ada peluang-peluang yang kemudian tidak dimanfaatkan. Contoh paling besar itu Bang, wahana semi ekstrim yang jet ski gitu. Kita belum punya regulasinya Bang. Betul. Nggak ada regulasi tapi barangnya udah ada. Ya harapannya mungkin memang hal-hal ini yang terlupakan ini yang mungkin Pemda tidak bisa masuk. Nah, sekali lagi memang begini Dinda, hasil komunikasi kita dengan Kadis Pariwisata, mereka dalam tanda kutip tidak bisa bisnis nih, tidak bisa ngambil keuntungan nih. Nah, kan logikanya wisata itu memang bisnis, dari situlah muncul PAD. Maka ada keinginan kita nanti, ya kita ambil nih pengelolaan titik-titik wisata daerah ini, kita yang kelola. Nah, kita misalkan dari hasil hitung-hitungan berani menyetor PAD itu lebih tinggi gitu. Malah kita revitalisasi gitu. Nah, itu dia. Kalau saya ada ide sebenarnya, Pak. Apa itu? Gak apa-apa kita sampaikan aja di sana biar didengar oleh pemirsa sekalian, Pak. Iya. Kalau idenya itu Pemkab Aceh Tengah kan punya banyak aset yang disewakan. Betul. Melalui dinas perdagangan. Betul. Itu banyak tempat tuh, Pak. Catatan BPK, Pak. Ditemukan adanya PAD sekitar 4 miliar itu nggak bisa ditagih. 4 miliar itu, 4 miliar lebih itu nggak bisa ditagih. Betul. Dan untuk tahun ini saja PAD dari proses penyewaan tempat ini belum maksimal. Tuh, termasuk ini ya. Termasuk kita sekarang ya. Baru kami ambil nih, Pak. Ini tidak dipakai sekitar beberapa tahun gitu. Betul, kosong ya. Kosong, tapi ini baru kita ambil. Saya terpikir kenapa ini nggak diakuisisi aja sama PD Pembangunan Tanah Gaib? Ya, boleh. Tapi itu kan mungkin nanti di jangka panjangnya. Ya. Pengelolaannya di bawah PD aja. Gitu. Iya. Karena kalau di dinas ini kan banyak susahnya Bang, susah saudara, susah ini, susah itu. Karena pemerintah mana boleh bisnis, satu ajas kerakyatan juga harus dikedepankan. Kalau kita kan perusahaan yang murni trading, bisnis kan, gitu dia. Cocok juga itu Dinda, ide baru. Itu bagus Bang, karena saya pernah
yang saya sampaikan tadi bukan. Mm-mm. Ada 4 miliar, uang 4 miliar tuh, Betul. yang jadi hutang orang lain tuh dalam proses penyewaan tempat. Saya Si penyewa ya dalam hal ini ya, tidak terbayarkan. tak tertagih sampai sekarang. Itu bukan hasil apa kita yang bilang, maksudnya ini yang bilang BPK loh. Oh, temuan. Nanti kalau apa tuh boleh saya kirim dokumen, Ya. temuannya itu boleh saya kirim. Ini bisa jadi dasar mungkin ke PD Pembangunan Tanah Gayo untuk ini diakuisisi aja gitu. Boleh. Biar nggak sana-sana orang tuh kan dimutasi-mutasi soalnya. Iya, Mutasi benar. sana kabinnya ganti, nggak bertagih. Dengan catatan memang kalau kita ambil ini direvitalisasi dulu lah, direhab-rehab dulu kondisinya kan gitu ya. Terus Bang, kita lanjut Iya. terus diskusi soal apa developer tadi Bang, yang Iya. menarik tuh, Iya. yang BPN, yang di BPN Bang, itu yang rumah subsidi kan Mas Bang? Ya, BTN. BPN. Kan di Jalan Lintang mereka kasih peluang kita untuk kita menjadi developer rumah subsidi program Pak Presiden 3 juta rumah kan? Yaitu tanpa uang muka itu disubsidi, asuransi disubsidi, BPN PPH disubsidi gitu. Dalam 20 bulan angsurannya hanya 1.070.000, 0 DP. Jadi sebagai developer ya kita punya kewajiban apa, penyiapan tanah, itu lahan. Nah, mereka kasih gitu berapa unit gitu, berapa kita mampu itu dia. Nah mungkin nanti ini mungkin yang bisa membantu ya katakan P3K yang belum punya rumah, kemudian PNS yang baru diangkat belum punya rumah, atau atau masyarakat yang memang memenuhi persyaratan Dinda. Karena ini memang murni sebenarnya rumah bantuan, mohon kita kelola di situ kan. Nah, itu dia. Bang, peluang bisnisnya ada di situ Bang. Ya pasti profitnya pasti ada kan. Itu siapa ketua divisinya Bang? Bang Sahrian? Bukan? Wiwin. Oh, memang SD, orang-orang SD. Iya, orang SD memang sengaja saya letakkan di situ, dia ahli di situ lah, ahli konstruksi. Kemudian dia udah ahli juga di event-event ini. Kan event ini kalau dikelola profitnya cepat ya, Cepat. seminggu cukup cepat. Makanya saya buat itu gitu. Dan divisi itu kan bisa berubah nanti, bisa pengurangan nomenklatur, bisa penambahan. Itu dia sesuai kebutuhan nanti lah. Pokoknya ada usahanya, kalau perlu buat lagi divisinya kita Buat buat lagi. lagi aja, kenapa rupanya untuk apa mengembangkan perusahaan, cash flow-nya tadi lah biar sehat kan. Di segemuk apapun personil PD Pembangunan Tanah Gayo yang perlu dicatat pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Mas Samsudin tadi, tidak ada gaji dari pemerintah daerah. Dari pemerintah. Dan kepala divisi begitu mau apa saya sampaikan itu, mau enggak? Saya pun direktur udah mau nih, udah siap nih kita sama-sama bagaimana memikirkan untuk mengembangkan perusahaan. Tapi gaji jangan harap dari Pemda, kita cari sendiri. Kan di perusahaan itu semakin besar profit, cash flow bagus, bisa kita naikkan. Ya. Karena kan paling saya nih Dinda, bupati yang memutuskan berapa besaran gaji dan dewas. Tapi kalau setingkat kepala divisi ke pegawai karyawan ya saya yang memutuskan. Walaupun ada batasan SPU di Permen, ada bisa buat apa keputusan perusahaan loh ya, Iya. berdasarkan hasil. Dan itu kan sesuai pertimbangan cash flow tadi kan. Ya. Itu dia. Di pertambangan udah ada, Bang, udah ada rencana nggak? Sudah. Itu kemarin hasil rapat dengan kepala divisi Dinda Al-Misri, beliau lagi ngurus izin sekarang. Oh, Sedang proses pengurusan izin. Kalau tidak ada izin gimana? Karena urusan tambangnya harus ada izin nih. sudah izin. Nah ini lagi proses dia nih. Nah, yang penting saya bilang, kalaupun dengan perusahaan apakah LMR, kita harus trading di situ. Nah, trading. Jadi misalkan ketika mereka beroperasi, kita di mana nih? Gitu. Harus jelas. Gitu. Posisi kita di Nah, mana? posisi kita di mana? Apa nih yang kita kelola? Kalau nggak dapat profit jangan kerjain, saya bilang. Jangan. Ya, oke. Bang, ya itu Bang. Kita udah terlanjur banyak kecolongan. Iya. Tambang misalnya, ya, tambang ilegal dan lain sebagainya. Iya. Nah, kalau tambang misalkan berjalan, Dinda, ya terlepas dari masalah ABC ya, kalau saya berpikirnya hari ini kan bukan politik lagi, Dinda. Ya.
ini udah entrepreneur nih kan gitu. Udah beralih sedikit. Udah ya, harus beralih keseluruhan, nggak boleh lagi kepentingan politik nih. Nanti cara panjangnya beda nih. Saya setiap berpikir nih profitnya ada nggak gitu. Nah, gitu. Jadi ketika itu berjalan ya paling tidak pertama targetnya daerah melalui perusahaan daerah itu harus ikut di situ. Nah, ikut apakah sub di bidang apa gitu. Kita harus ikut di situ. Yang kedua, saya berkeinginan nih, daerah melalui perusahaan daerah ini harus ada saham di situ. Nggak boleh kita nonton aja nih, hanya mengharapkan dividen berapa lah itu. Harus saham kita ada. Jadi ya kita dari saham itu dapat, dividen dapat. Jadi pemain lah dari sini. Jadi pemain, nah nggak boleh menonton di daerah sendiri kan gitu. Terima pajak. Ini sudah disepakati dengan kepala divisi, arahnya ke sana. Dan saya sampaikan kepala divisi setiap pekerjaan apapun buat PKS-nya, karena sesungguhnya PKS itulah uang kita. Modal kita di perusahaan ini ketika terjadi PKS katakan dengan Venus tadi, kalau muncul saja hitungan saya hari ini ya, hasil masukan dari pengawas lapangan. Ini kan sudah muncul nih PKS dengan Nasko. Kalau muncul ada 5 aja, rata-rata per PKS itu rata-ratanya ya 10 ton aja. Berarti kan 50 ton per bulan. Kali 2.000, ada 100 juta Dinda, uang yang harus masuk. Beda lagi kalau nanti lebih produksinya. Karena kan Venus kita ini udah tua. Sudah tidak terlalu produktif lagi. Saya pun udah lihat ke belakang. Nah, target kami dengan kepala divisi 100 ton nih. Per bulannya harus ada kita. 100 ton. 100 ton. Berarti itu 200 juta kan? Ya, per bulan. Berarti kan ada uang nih perusahaan. Nanti kalau saya buka ini mungkin seksi nih. Perusahaan daerah. Berlagi dari sektor lain gitu. Ya. Karena kan menurut saya, ya. Kemenangan PD Pembangunan Taruga itu yaitu nggak ada terfokus, nggak diharuskan fokus kepada satu usaha. Bisa selebar-lebar ya, memang membentengi dengan ide tidak menerima gaji APBD ini memperluas, Pak. Ya haruslah, harus kerja. Kalau kerja ya. Saya bilang sama kepala divisi baik karyawan, prinsipnya ini pertama saya nggak mau jadi direktur one man show. Ya. Nggak ada, saya nggak mau. Kita cari uang bersama-sama, aturannya jelas. Saya katakan setiap bulan saya akan berikan gaji sesuai kemampuan keuangan perusahaan. Semakin besar saya kasih gaji. Namun di akhir tahun saya akan berikan bonus. Itu ada di Perda nomor 5 itu. 15% dari keuntungan perusahaan itu silakan berikan bonus untuk karyawan. Kan jelas dia mau dapat banyak, ayo kerja. Dan saya bilang nggak bisa di perusahaan ini minum kopi dapat gaji, duduk merokok dapat gaji, nggak bisa. Saya bilang yang dibayar perusahaan adalah kreativitas kalian, kemampuan. Maka ciptakan mata-mata usaha apa yang bisa kalian pikirkan. Perusahaan yang ngasih modal. Jadi nggak bisa duduk datang pagi ngopi pulang nanti dapat gaji, nggak bisa. Itu semua orang pengen, Iya, itu namanya di kantor pemerintah boleh kan gitu. Gaji sudah dianggarkan nih, ya gitu dia. Jadi kemarin Bang, saya sempat juga tuh lihat pas ketemu kita di Pendopo ada yang datang ke rumah tani, Bang ya. Iya, rumah tani. Iya, ada kesepakatan lah rumah tani. Iya, PKS. Kita udah PKS dengan rumah tani. Kemarin dapat kabar juga ada penolakan atau masalah masyarakat. Itu gimana ceritanya? Jadi gini, saya ke awal dulu bahwa adanya rumah tani itu sebenarnya Pak Bupati ketika turun ke petani cabai kita di Ketol, umumnya di Aceh Tengah nih, Pak Bupati sudah sampaikan bahwa petani kita di Ketol itu lebih hebat dari pemerintah. Mereka tanpa bantuan pemerintah udah jadi nih, hasilnya melimpah kan gitu. Meskipun ada masalah-masalah, nah Pak Bupati beberapa kali turun, ternyata ada masalah nih. Dari hulu ke hilir ada masalah. Apa hulunya? Misalkan petani hendak menanam cabai, ilmunya nggak ada nih. Ilmu yang terukur itu nggak ada. Hanya dengar-dengar, tradisional namanya itu. Si A itu bagus pakai pestisida ini. Itu satu.
Yang kedua, keaslian bibit hari ini itu sudah menjadi keluhan masyarakat. Ketika disemai OR misalkan, tumbuh terong. Masalah tuh kan. Nah, itu akan menaikkan modal dari petani. Kemudian ketika datang penyakit, tidak ada solusi, keriting. Ini saya dengar-dengar ya, tidak ada solusi itu gitu. Hilirnya, petani begitu antusiasnya menanam cabai, ibarat judi. Dia jual mobil untuk modal, dia tanam cabai, harganya nggak jelas nih. Ya terbukti tahun kemarin mereka rugi, harga sampai 15.000, kan rugi petani itu. Nah, intinya ada hulu persoalan ada di hilir. Maka Pak Bupati, kalau ini disubsidi dengan dibantu dengan uang daerah nggak bisa. Persoalan air nggak bisa itu. Maka gandenglah rumah tani. Rumah tani ini hadir setelah Pak Bupati komunikasi ya bisa memecahkan persoalan hulu sampai hilir tadi itu. Pertama mereka akan siapkan saprodi yang dijamin asli. Semuanya asli, pupuknya segala macam asli nih, karena langsung dari pabrik mereka ambil. Karena rumah tahan ini kan skala nasional nih. Bahkan hari ini mereka memiliki tugas dari BI untuk menahan inflasi kan. Langsung dari Pak Presiden, karena hebat mereka kan. Artinya mereka bukan semata-mata trading semuanya. Bukan hanya semata bisnis, tapi sekaligus ajasnya mereka bagaimana membantu petani. Nah, begitu ya. Sehingga rumah tani bisa mensuplai saprodi yang dijamin keaslian. Kemudian mereka untuk ilmu tadi itu, mereka buat klinik tani yang kerjasama mereka dengan BRIN. Jadi dia kan tahu kalau BRIN ini kan jaminan, itu yang melatih nanti petani kita. Minimal penyuluh Aceh Tengah itu dilatih lah gratis. Maka disebutlah klinik tani. Dalam perjalanan mereka letakkan orangnya di situ untuk petani langsung berkonsultasi nih. Yang tadinya hanya tanya ke A, tanya ke B, coba-coba semua kan. Ini sekarang, keriting, tanya. Saya kuning daunnya, tanya ke klinik itu di Ketol itu gratis. Mereka akan arahkan nanti, maka disebutlah klinik tani itu. Nah, kemudian di hilirnya Dinda. Nah, kemarin saya sempat berbincang dengan Pak Bahtiar karena itu direktur utama. Sekarang kan paling ini pokoknya itu produksinya 2 kilo 2,5, 2 kilo setengah. Mereka bisa naikkan jadi 3 kilo 3,5 kilo cabenya, dan mereka suka dengan kualitas cabai kita yang notabene tradisional masyarakat kita. Nah, hilirnya hasilnya itu mereka jamin, mereka wajib beli, dan mereka pastikan harganya nggak turun. Mereka saya sampaikan gini, saya bilang Pak Bahtiar, kalau nanti harga rumah tani lebih besar di pasaran gimana? Jual aja Mas, Pak Dirut ke sana. Tapi ketika turun jual ke saya. Karena kita mau bantu masyarakat, jangan sampai 15.000 harga cabai atau 20.000. Saya mungkin bisa pastikan nanti paling enggak 30-40 paling rendah harga cabai. Hitung-hitungnya kalau 40 Dinda udah bisa beli mobil nih masyarakat. Nggak usah ke 60 dulu. Dia jamin itu. Nah, kecuali misalkan hasil pertanian itu kalau mahal di luar, di pasar, harus ke mereka juga. Baru kita diikat nih namanya nih. Ini enggak. Jadi petani masih bebas saja. Bebas saja. Kalau misalkan mahal di Medan, jual aja ke sana. Itu dia. Nah, sekali lagi, kita perusahaan di mana nih? Arahan Pak Bupati. Karena Pak Bupati serius terhadap ini semua. Melihat kondisi masyarakat. Nah, kami kemarin ketika Rumah Tani hadir di Pendopo, tanda tanganilah PKS, kesepakatan kerjasama itu dalam tradingnya. Urusan lain kita enggak, karena perusahaan kan di situ aja. Jadi saprodinya nanti kita beli dari Rumah Tani, kita dagangkan di sana. Ya, itu petani terserah mau beli atau enggak, terserah petani. Iya. Terus yang jadi miskomunikasi di sana itu apa kemarin, Pak? Ini kan kemarin saya langsung turun tuh, saya sendiri turun ditemani Kepala Divisi Pertanian dan Perdagangan ya di trading. Ada
pengepul dan ekspedisi. Oh. Nah, unsurnya itu sebenarnya yang paling kuat. Nah, mereka ketakutan akan diputus mata rantai ini. Saya sampaikan ke mereka sebenarnya, ketika hadir rumah tani, jangan memutus mata rantai itu. Nah, karena kami bergerak di tradingnya, maka pengepul ya, kami perusahaan nggak mungkin beli dari petani. Yeah. Kami beli dari pengepul, dari toki-toki lah kalau bahasa di sini. Tapi harganya kita sepakati, jangan terlalu tinggi kita ambil untung masyarakat saya. Yeah. Persoalan mahal di Medan, silahkan pengepul jual ke Medan. Tapi yang dijaga oleh rumah tani dan kami sebagai yang melakukan PKS, ketika turun kami yang ambil. Katakan di pasaran 20.000, kita beli 40, kita yang beli. Dan uangnya cash, Dinda. Oh, rumah tani itu cash gitu? Cash, masuk barang timbang keluar uang. Nah, ada ke besok, itu sudah dalam PKS itu. Dan rumah tani ini kan BUMN, Pak? Enggak. Ini PT rumah tani yang bergerak di bidang komoditi, dan mereka tidak sebenarnya cabai ini jalur masuk aja ini. Ketika saya makan di ini, disampaikan kepada saya, Pak Direktur, sebenarnya cabai ini awal mula masuk aja. Kenapa gitu, Mas? Saya bilang, karena kita butuh 22 komoditi. Labu Jipang kan nggak laku hari ini. Oh, laku Mas, nggak Terlalu mahal. Nah, mereka 50 ton per hari minta kebutuhannya. Kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A itu yang segini, Dinda. Untuk lalapan itu, katanya. Ya. Itu lebih mahal. Daripada yang udah tua. Nah, ada yang segini lagi kelas B, ada yang besar lagi kelas C. Jagung mereka butuh 200 ton per hari. Bawang, pokat. Maknanya dengan masuk rumah tani, seluruh komoditi petani akan terbeli, dijamin terbeli. Gitu kan keuntungan nih, maksud saya. Nah, bahkan sih sampaikan kepada saya, Pak Direktur, kalau perusahaan mau tanam jagung 1000 hektar, saya akan kasih musim pengering gratis. Tapi syaratnya harus ada 1000 hektar. Gratis dikasih musim pengering, maknanya tanam jagung masyarakat nggak perlu jemur lagi. Sudah ada mesinnya. Berarti ada yang kemarin di Ketol itu agak miskomunikasi lah. Miskomunikasi pertama, yang kedua mungkin ya wajar lah mereka belum paham. Sebenarnya saya bilang perusahaan akan beli dari pengepul. Harga nanti satu harga kita buat. Rumah tani juga beli sama. Kami akan koordinasi ke rumah tani. Karena rumah tani kan buka juga di sini gudang. Oh, buka gudang juga. Buka gudang. Nanti komoditinya kalau udah banyak mereka bawa pakai pesawat. Oh, kargo langsung. Ya, kargo bukan dengan ini. Mobil darat. Bukan. Nah, kita akan satukan harga itu. Saya udah komunikasi dengan mereka, satu harga nanti. Harga pengepul berapa, sampai ke petani berapa gitu. Supaya jangan memutus mata rantai itu. Nah, ekspedisi misalnya, rumah tani sudah janji akan memakai ekspedisi Kecamatan Ketol. Karena itu yang paling banyak imbasnya. Mereka yang terimbas lah, Pak. Iya, ekspedisinya, katakan selama ini mereka angkut ke Medan, otomatis masukan tidak ada lagi. Cuman kalau dihitung-hitung, nanti mereka dari Ketol ke Takengon aja bawa. Ya. Kalau ada ke Medan, umpama, kan nggak mungkin. Berarti kalau personal truknya udah kurang tuh. Tapi kerjaan jelas ada nih. Pekerjaan udah pasti, Pak. Nah, dan mereka secara lisan, Pak Batir udah aja berjanji itu. Jangan kita putus mata rantai itu, Pak Direktur. Dan Pak Bupati juga nggak mau datang ke rumah tani. Yang Pak Bupati pingin ini penyelesaian persoalan di Kecamatan Ketol, penghasil cabai terbanyak karena hamparannya luas, muncul masalah baru. Kan nggak mungkin. Ya, Pak. Terus Pak, karena kan asumsinya tuh hadirnya rumah tani bakal memonopoli seperti itu. Wah. Cuman ya seperti yang menjelaskan tadi, kalau hadirnya bersama pemerintah ya harus di pihak masyarakat. Iyalah. Dan saya sampaikan kemarin, kami dari perusahaan Musikumun Trading bisnis tidak mungkin mau bekerja sama dengan rumah tani kalau itu merugikan masyarakat. Saya kan 15 tahun mewakili Dapil 3. Kalau balik nih suara saya sering banyak. Tak mungkin. Pak Bupati mana mungkin melepaskan kalau merugikan petani. Nah, justru sebaliknya ini kan mau
mau menguntungkan petani kita. Dan saya survei kalau di petani nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mereka welcome dan sangat welcome. Sama dengan kejadian kopi di Meriah lah bang. Iya. Cuma itu nggak perlu Iya. kita bahas. Iya. Bab lain. Artinya ya seperti itu ya. Mungkin Iya. nanti bakal kita tayangkan lah cerita ini. Karena Iya. saya pun berharap secara pribadi. Saya nanam cabai juga bang. Iya. Cuman di bagian rusip lah. Iya. Rusip aja dengan rusip. Nah, kita perusahaan Dinda tambahan, kita punya program mitra usaha dengan petani cabai. Stimulus modal. Iya. Ini keren lagi bang. Karena kan Itu program perusahaan ya, Ya. bukan rumah tani. program usaha. Kita hanya beli saprodinya dari rumah tani. Itu udah deal itu Dinda tadi. Dalam artian lain bahasa Gaewi dimodali petani ini. Bagi hasil nanti. Karena kita kan perusahaan harus trading lah, Dinda, harus profit lah. Bagi hasil nanti, itu kita sepakati. Dan kita perusahaan langsung membuat PKS dengan petani orang per orang, bukan dengan kelompok tani. Bahkan bukan dengan koperasi. Karena kita ingin membina petani, agar petani itu bisa bangkit. Selama ini yang menjadi masalah modal, kami yang siapkan modal. Petani hanya modal tenaga dan lahan. Target kita di tahun pertama 100 sampai 200 petani. Rata-rata harus memiliki lahan 2 mulsa minimum. Yang 500 meter. Setengah hektar lah ya. Setengah hektar lah. Hasilnya nanti kalau apa ya kita jual, kita yang beli. Kalau mahal sekali lagi, silakan jual. Ya, secara tradingnya semakin mahal penjualan, kita semakin untung juga nih perusahaan. Karena nanti ada bagi-baginya itu. Hasilnya itu ada pembagian dengan kita. Ya, artinya tujuan utama kehadiran rumah tani, PD Pembangunan Tanah Gayo dan pemerintah di Ketol itu bukan mengintervensi, ya, Wah, tapi untuk memperbaiki. ya kalaupun ada sekuritir mengatakan seperti itu, mungkin mereka belum paham. Paham. Dan tugas kita memahamkan. Nah, Ya. kita yang memberi pemahaman gitu. Ya. Nah, kita lah yang memberikan pemahaman. Ngopi ya gitu. Itu aja Bang. Karena ruangan kita ini masih kecil, ya belum kita bolehkan merokok lah, weh. Jangan merokok lah. Nggak enak juga dilihat pemirsa kan. Itu sebenarnya sama nih Bang, kami pun Iya. masih coba-coba dan Iya. merintis di Dan keren ini Dinda. Ini harus dihidupkan seperti ini. Jadi ada masalah panggil aja kan. ya Dan saya siap kalau ada masalah ya. Siap. Ya, cerita dipanggil. aja. Ya cerita aja kayak cerita. Tapi bermanfaat buat penjelasan kan gitu, informasi untuk masyarakat. kita selalu berupaya check and balance kok Bang. Iya. So, kita kasih ruang terus lah ke Iya. semua pihak yang ingin untuk mengeksplorasi diri lah atau bercerita, Iya. komunikasi. Iya. Nah wacananya memang sedikit cerita lah sebelum kita lanjut ke PD Pembangunan Tanah Gayo. Ke depan kita bakal panggil itu satu-satu adinasnya. Ya. Karena sekarang menurut saya seperti PD Pembangunan Tanah Gayo Bang, ada gap lah, ada gap pemahaman di masyarakat itu Iya. dengan apa yang ada di kita. Betul. Nah, gapnya ini dia nggak penuh orang kayak itu tadi. Siapa yang tahu kalau ternyata Bang Samsudin selaku dirut itu bertegas tidak boleh ada gaji dari APBK. Ini kan Iya. orang nggak tahu Bang. Iya. Yang orang tahu, oh ini udah gajian, oh ini udah terima gaji, Iya, udah terima iya. APBK. Bahkan untuk stimulus juga enggak. Iya. Ini kan sesuatu yang kalau masyarakat tahu pasti dukung gitu Bang. Iya. Nah, ada niat baik. Ini yang Iya. mau kita fasilitasi dan seluruh Iya. dinas ya. Bang. Seluruh dinas atau PD atau siapapun, Hmm. atau kalau ada yang mau berdebat kita fasilitasi juga Bang. Ya, Tapi berdebat sehat ya. berdebat sehat. Iya. Balik ke cerita PD Pembangunan Tanah Gayo. Iya. Ini pertanyaan yang paling penting lah Bang. Iya. Target 2025 ya udah kita udah di penghujung tahun. Iya, kesampingan dulu. Kesampingan lah. dulu. Jangan dulu kan. Iya. Target 2026 berapa stok PAD itu daerah? Kemarin terakhir 2023 ya. 2024 minus kan gitu. 2023 itu 85 juta. Saya waktu fit and proper test itu saya sampaikan. Saya berani jamin itu 100 sampai 200% naik. Naik ya. Naik. Itu minimum. Dan target saya setiap tahun kita menaikkan tuh setoran-setoran itu. PAD itu. Terus naik gitu grafiknya. Tapi kalau 2025 ya Ya udah lewat lah Bang. janganlah itu dulu. Saya aja masuk Oktober kan tanggal 14 ini lagi pembenahan. Ya, Bang. Mikirin gaji pun Dinda ini Udah pusing nih Bang. agak. Tapi saya enggak nampakkan ke divisi biar semangat kerjanya. Saya yakin rekan-rekan di PD Pembangunan Tanah Gayo orang keren Bang. Ya, Bang Alpata, Iya. profilnya bagus-bagus Bang. betul, betul. Ya, memang berjuang di dunia Iya. bisnis.
Terus ke PAD 100 sampai 200% Bang. Ya, itu target kita. Target Bang. Maknanya kalau 100%, supaya jangan saya pun utang janji ya, 85 juta kali 2 nih. Mudah-mudahan bisa kali 3, nah gitu. Mudah-mudahan bisa kali 4 gitu. Kalau semua berjalan sektor ini tadi, kami tinggal menunggu modal ini, Din. Itu pun modal saya sudah sajikan sumbernya ke Pak Bupati, tinggal persetujuan beliau. Udah siap barangnya Bang. Ya, sudah. Kita harus cepat berpikir nih. Jangan suguhi pimpinan dengan beban. Ini modalnya Pak Bupati sekian nih. Di mana sumbernya? Tanya lagi dia sumbernya. Kalau dia nggak punya sumber, ini ada nih clue-nya. Ini A sumbernya, B sumbernya Pak Bupati. Tapi putusan di Pak Bupati. Mau ambil atau enggak? Nah, mau ambil apa enggak? Kalau kantor ada Bang? Jadi pembangunan Kantor hari ini tindak sempit. Ini jadi PR juga. PR juga. Karena kan kemarin cuma direktur yang lalu itu 5 karyawannya. Kalau 5 itu kan nggak seberapa. Sekarang bayangin 15 orang. Nah, divisi itu ruangan 4x4, 7 meja bayangin. Nah, kemarin saya udah komunikasi dengan Aset. Kan ada Bank Syariah Renggali nih. Nah, itu kan udah pilot tuh. Udah pilot. Tinggal menunggu waktu, itu pas. Berberes Bang. Nah, saya mudah-mudahan Pak Bupati memberikan izin. Kan ceritanya dari Bank Syariah Renggali itu kan BUMD juga. Ya. Kita BUMD nih. Ya, nggak ada masalah lagi. Tinggal connect aja Bang. Tinggal koneksi, tinggal stressing Pak Bupati lah. Karena kan begini, saya tuntut kinerja yang baik dari divisi-divisi karyawan. Ruangan aja nggak memadai. Fasilitas. Nah, kalau misalkan kantornya representatif, ruang kerja memadai, divisi punya ruangan satu orang satu, mereka membuat konsep segala macam dengan tenang kan. Ini 4x4 bayangin 7 meja tinggal. Tapi saya bilang ini jangan gara-gara ini nggak semangat kita kerja apa-apa. Ruang direktur itu jadi ruang rapat, ruang meeting semua di situ. Nah, itu kondisinya hari ini gimana lagi kan? Apalagi Abang 15 tahun lah jadi anggota DPRK. Iya. Kami pikir ya cukup mumpuni lah seperti itu. Ya, mudah-mudahan seperti yang dicita-citakan tadi. Itu ada kenaikan 100 sampai 200%. Amin. Dan harus. Keren tuh. Dan harus tidak. Kalau kita nggak punya target, nggak akan kerja. Saya ada lihat kemarin banget KUA PPAS Aceh Tengah 2020 itu kan asumsi proyeksi PAD kita itu di angka 180 sampai 200. Iya. 200 miliar PAD. Memang kalau dibandingin daerah tetangga itu besar Bang, lumayan besar. Iya. Lumayan besar. Apalagi dengan meriah kan. Nggak besar, cuman waktu kita sudah sekian tahun menjadi kota, apa kabupaten itu kan kecil. Rendah. Sangat rendah sekali gitu. Dan belum maksimal tata kelola, belum banyak hal yang jadi PR. Tapi keren Bang, keren lah. Kalau saya gitu melihat semangat PD pembangunan Tanah Gayo ini yang mau beranjak dari zona nyaman, sesuatu yang harus kita apresiasi, Iya. Tinggal mungkin nanti konsistenkan lagi, kemudian ada usahanya ditambah, gitu Bang. Kemudian Bang ada mungkin pesan untuk masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, Bang. Baik. Kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, kami Direktur Utama PD Pembangunan Tanah Gayo, Samsudin SAG MPD. Nah, kami mohon doa dan dari masyarakat secara keseluruhan bahwa ke depan mudah-mudahan perusahaan daerah ini akan bangkit dan tentu berbenah diri agar memang perusahaan ini bisa berkontribusi untuk pembangunan sosial dan kemasyarakatan. Ketika perusahaan ini sudah membaik, maka CSR-nya bisa menjadi berbentuk sosial gitu. Maka kepada masyarakat bahwa PD Pembangunan Tanah Gayo itu akan eksis di Kabupaten Aceh Tengah dan mohon doanya, kira-kira begitu. Itu saja Bang. Ya. Kalimat terakhir karena udah hampir 40 menit Iya. cerita Bang. Jadi pemirsa lintasgayo.com sekalian, itu dia tadi sekilas mungkin tahap pertama cerita dengan
Ya. Pak Direktur Bang Samsudin, kami doakan sehat terus Bang, dan terus berupaya kemudian untuk membesarkan PD Pembangunan Tarugayu sehingga dapat memberikan PAD yang signifikan untuk Kabupaten Aceh Tengah. Itu saja untuk cerita hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah hadir. Ya. Saya Muhammad Insah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.